Shalom, puji Tuhan. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Puji Tuhan, kita memasuki di dalam setiap minggu bersama Tuhan. Dan kami mau selalu menjadi saluran berkat Tuhan. Kiranya kasih kuasa Tuhan selalu menyertai kita semua. Mari kita menyanyikan pujian, Aku punya Tuhan yang besar. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kesembuhan. Ku terima sekarang kesembuhan darimu. Ku terima sekarang pemulihan. Ku terima sekarang pemulihan darimu. Haleluya. Baik, mari kita membaca firman Tuhan. Efesus 1 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-20. Firman Allah berkata demikian. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Ayat 19, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, luar biasa akan setiap janji Tuhan, janji firman Tuhan bagi kita, yang meneguhkan iman kita, yang menguatkan iman kita, hingga kita terus menaruh pengharapan hidup kita ini ke dalam tangan Tuhan. Nah, pagi hari ini kita pelajari dari Paulus. Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Efesus, dan ada 3 hal nasihat Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Dan hari ini juga firman Tuhan ini datang kepada kita dimanapun Anda berada. Anda harus mendengar firman ini dan lakukan setiap perintah Tuhan dengan baik. Hal yang pertama yang Paulus ajarkan kepada kita adalah mengenal Tuhan dengan benar. Nah, di akhir zaman ini Allah membangkitkan roh kita. Allah sedang mendorong kita supaya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mengenal Tuhan dengan benar. Artinya saudara-saudara, kita tidak boleh mengenal Tuhan hanya sekedar mengenal saja, sepintas selalu mengenalnya saja, tapi kita harus sungguh-sungguh mengenal pribadi Tuhan, mengenal karakter-karakternya yang begitu luar biasa, yang Dia telah tinggalkan menjadi contoh teladan dalam hidup kita. Mengenal Tuhan dengan benar artinya kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan, kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan kita mau melakukan setiap perintah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mengenal Tuhan dengan benar artinya, Bapak Ibu, kita harus lebih dalam lagi jatuh cinta sama Tuhan. Lebih dalam lagi kita mengenal pribadi Tuhan. Dan lewat pengenalan kepada kita, lewat hubungan kita
yang intim dengan Tuhan secara pribadi, maka saya percaya kita akan mendapat kekuatan yang besar dari Tuhan. Mengenal Tuhan lewat apa? Mengenal Tuhan lewat kita memuji, menyembah Tuhan. Mengenal Tuhan lewat doa-doa kita kepada Tuhan setiap hari. Dan mengenal Tuhan lewat kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Maka saya percaya Tuhan akan mengenal kita. Bukan saja kita mengenal Tuhan, tapi Tuhan akan mengenal kita. Amen. Dan Dia juga akan memberkati hidup kita. Yes. Ini yang pertama. Yang kedua, dikatakan kita harus mengerti panggilan apa yang ada di dalam hidup kita. Saudara-saudara, panggilan Tuhan dalam hidup kita ini luar biasa. Kita orang berdosa. Kita yang tadinya ada dalam kegelapan. Tapi Tuhan memanggil kita keluar daripada kegelapan. Masuk kepada terang yang ajaib. Amen. Oh, ini kabar baik. Haleluya. Luar biasa kasih Tuhan dalam hidup kita. Saudara-saudara, kita harus memegang panggilan Tuhan yang penuh harapan dalam hidup kita. Dengar baik, dunia menawarkan banyak sekali pengharapan. Lewat apa? Lewat harta, lewat kekayaan, lewat kedudukan. Itu sebabnya begitu banyak orang dunia mengejar kekayaan, mengejar kedudukan, mengejar jabatan. Karena dia begitu yakin kalau dia punya uang banyak, maka dia akan hidup di dalam pengharapan. Apa saja yang dia perlukan pasti dia bisa cukupkan dan lakukan dengan baik. Tetapi dengan baik, pengharapan yang dunia berikan kepada kita adalah pengharapan yang sementara. Tidak akan kekal itu selama-lamanya. Tapi hari ini ada kabar baik, good news, yang saya mau beritahukan kepada saudara, dimanapun saudara berada. Pengharapan yang kekal adalah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bersyukur, kita yang sudah percaya kepada Yesus, kita mendapat pengharapan yang kekal. Pengharapan yang kekal itu sampai ke surga selama-lamanya Tuhan berikan kepada kita. Kalau ada di antara saudara yang hari ini belum percaya kepada Yesus, saya mau sampaikan satu kebenaran buat saudara. Hanya ada di dalam Yesus kita mendapat pengharapan yang kekal. Amen. Di bawah kolong langit ini tidak ada satu nama yang bisa memberikan kita keselamatan yang kekal. Hanya ada di dalam Yesus. Yesus sumber pengharapan. Kalau kita percaya Yesus, kita akan masuk surga dan kita akan memperoleh hidup yang kekal. Amen. Di luar Yesus kita akan binasa. Kita akan menuju kepada kematian yang kekal, yaitu api neraka yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Haleluya, haleluya. Yang ketiga, yang terakhir adalah kita harus percaya bahwa betapa hebat kuasanya bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudara, orang yang ragu-ragu, orang yang bimbang, dia tidak akan mengalami kuasa Tuhan dalam hidupnya. Tapi orang yang percaya kepada Tuhan, Alkitab berkata, Paulus memberitahukan kepada kita bahwa kita akan mengalami pertolongan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mengalami kasih Tuhan yang besar. Itu sebabnya hari ini kita tetap percaya betapa hebat kuasanya bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Amen. Kita semua pasti mengalami betapa dahsyatnya Tuhan dalam hidup kita, betapa hebat kuasanya dalam hidup kita. Dan kita semua akan terus bersaksi bahwa Tuhan yang ada dalam diri kita jauh lebih besar dari segala sakit penyakit kita, pergumulan kita, masalah kita, apapun. Kita percaya bahwa kuasa Yesus lebih besar. Kuasa Yesus yang menyembuhkan sakit kita. Amen. Kuasa Yesus yang mengampuni dosa kita. Kuasa Yesus yang menyelamatkan hidup kita. Dan kuasa Yesus yang memberikan jaminan keselamatan yang kekal di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Tuhan kita besar. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu Lucy mungkin mau bicara sedikit. Amin. Kuasa Tuhan besar. Melewati masa-masa pandemi ini ada banyak sekali kesulitan-kesulitan. Tapi kita tadi sudah diteguhkan dengan kuasa firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu ya dan amin. Amen. Kita percaya dengan sungguh-sungguh. Kita tidak meragukannya. Karena Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita hebat, Tuhan kita luar biasa. Dan kita alami kuasanya. Untuk apa? Untuk kita menyaksikan kepada orang-orang lewat perkataanmu, lewat perbuatanmu, engkau jadi contoh bahwa Yesus kita hebat dan luar biasa. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya.